أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا هب لنا علما وفهما والحمد ولا تجعلنا جهلا ولا سيئا ولا بنا بصلنا اللهم نعم بكتابك وبصرنا وانشر به صدورنا واتق به لساننا وقو به جناننا وأزع به فغنا من حولك وقوتك فإنه قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. والنية بالقلب فلا يكفي النطق مع غفلته ولا يضر النطق بخلاف ما فيه كأن قصد الظهر وسبق لسانه إلى العصر ويندب النطق بالمنوي قبيل التكبير ليساعد اللسان القلب الثاني تكبيرة الإحرام ويتعين فيها على القادر الله أكبر لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة به رواه ابن ماجه وغيره وقال صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري فلا يكفي الله الكبير ولا الرحمن الأكبر إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wanniyatu bil qalbi, dan bermula niat bil qalbi itu di dalam hati, dan bermula niat itu di dalam hati. Fala yakfi an-nutqu, maka tidak memadalah oleh bertutur, oleh mengucapkan, ma'a ghaflati beserta lalainya hati. Maka tidak memadalah oleh mengucapkan ma'a ghaflatihi beserta lalainya hati, beserta lalainya hati. Jadi mengenai tentang masalah rukun daripada salat, yang pertama adalah niat, maka niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Makanya yang dikatakan dengan niat, yaitu niat bukan dengan perkataan, yaitu dengan hati. Kenapa niat itu dengan hati? Karena niat itu adalah kasad. Niat itu adalah kasad. Makanya kalau kasad, maka tempatnya itu di dalam hati. Makanya cara niat dengan hati. Maka tidak memadalah oleh mengucapkan beserta lalainya hati, Maka tidak memada hanya dengan mengucapkan saja beserta hati itu lalai. Berarti intinya niat itu dengan hati dan juga tidak bisa dilakukan dengan perkataan, iaitu dengan mengucapkan beserta hatinya lalai, dalam artian tidak bersamaan dengan hati. Makanya cara niat mesti dengan hati. Kalau misalnya niat dengan perkataan tetapi hati tidak lalai, intinya dalam hati juga ada dia niatkan, maka sah niat. Makanya ijma' para ulama, sepakat para ulama tidak memada mengucapkan. Niat itu hanya kita ucapkan, itu tidak memada beserta lalai hati. Tidak memada beserta lalai hati. Yankah?
Kah. Wala yadurru anutku, dan tidak mudaratlah oleh bertutur, oleh mengucapkan, bi khilafi ma fi, dengan sebalik barang yang ada ianya barang di dalam hati. Dan tidak mudaratlah oleh mengucapkan dengan sebalik barang yang ada ianya barang di dalamnya hati. Mana contohnya, ka'an qasadat duhra, seperti bahwa mengkasat ianya seseorang akan duhur, akan salat duhur. Wasabaqa lisanu, dan terdahululah lisannya seseorang ilal asri, kepada asar. Dan terdahululah lisannya seseorang ilal asri, kepada asar. Kepada asar. Kepada salat asar. Jadi hana mudarat mengucapkan dengan sebalik yang ada di dalam hati. Seperti di ketika kita ingin untuk melakukan salat, maka di mulut kita mengucapkan sahaja aku salat fardu duhur, misalnya. Sahaja aku salat fardu duhur 4 rakaat. Itu yang diucapkan. Sedangkan salat yang kita lakukan bukan salat duhur, tapi salat asar. Tetapi hati kita meniatkan salat asar. Maka ini tidak dapat memudaratkan, intinya sah niat. Karena yang diiktibarkan adalah yang ada di dalam hati, bukan yang perkataan. Makanya kalau contoh di sini, ka'an qasadah, seperti seseorang yang melakukan salat, dia meniatkan salat duhur. Dia niatkan adalah salat duhur. Tetapi lidahnya ketika mengucapkan, maka terdahulu, makna terdahulu tersalah. Dia itu mengucapkan salat asar. Misalnya, usalli fardal asri. Usalli fardal asri. Arba'a raka'atin. Ada'an lillahi ta'ala. Yang dia ucapkan dengan mulut adalah asar. Padahal yang dia salat adalah salat duhur. Tetapi yang dia niatkan duhur. Maka ini tidak mengapa. Intinya, di ketika dia itu salah. Di ketika dia itu salah dalam pengucapan, tetapi hatinya meniatkan dengan benar, maka ini tidak dapat memudaratkan sah niat. Makanya waktu rakan sahaja dan sembahyang fardu duhur 4 rakaat. Lagi yang takkan. Yang tersembahyang asar dia. Yang tersembahyang yang tersembahyang asar. Sembahyang asar yang tersembahyang. Sehingga di ketika yang sembahyangnya sembahyang asar, yang tani juga asar. Berarti yang atas mati asar, yang kita niatkan asar. Tapi waktu kita ucapkan tadi salat duhur, maka ini tetap sah niatnya, tidak dapat memudaratkan. Niatnya tetap sah. Hana pengaruh. Nangka kan? Saya kena kadang-kadang terdengar untuk kali tiga untuk ilmu berusilap. Sembayang subuh waktu gekun tadi dengar subak mit usalli fardal maghribi kan maghribi. Tapi waktu genit dalam hati tetap waktu genit dalam hati gaknya adalah genit sembayang sembayang subuh. Berarti sah ni. Karena tempat niat itu dalam hati, karena niat itu kasat. Jadi tidak ada pengaruh. Tak ada pengaruh dengan perkataan. Makna tidak mudarat hino hanjit ke masalah tetap sah. Tetap sah. Yang kaya. Usalli ala hadza main. Berarti ruh lapaikan ni main. Lah dia tak ikut yang hadruhu yang. Jangan tak beda hayat
Tapi walaupun ngalah hati tetap gini sembahyang. Dan pada ketikanya, mungkin tak dengarnya, mungkin tak ikut atau angka menyotekedi secara terdengar bak imam buno laginya nya kembali kepada condong hati kita yang akibatnya puimu pun sembahyang mayat bukan tu tergenit. Karena kan pengaruh ni kan tu nyok pengaruh bak diri orang yang peribadi katnya. Mesti contoh hati kan usalli nyok genit sembahyang isya. Hati ke usalli ka fardal maghribi, usalli fardal maghribi. Tapi hati genit betul sembahyang isya. Makanya yang itibarkan atas bak niat berarti hana salah. Hana salah berarti kapahnya. Karena yang itibarkan atas bak niat benar. Kabeda hayah ke? Munyo bunuh munyo bak imum lagi yang dah dengar. Yang sembahyang leluhur imum sembahyang mayat berarti nya lagi dah dengar ju. Sebab patokan dia bunuh yang hanam darab bak diri kan, sedangkan dia ada doa. Asal hati yang kimum. Dia kan wasabaka ke sabit lisan. Sabit lisan tersalah maksudnya. Bukan kesengaja ni, punya kesengaja. Ada yang hino yang hanjit kan? Yang hanjit ate berarti. Munyo niat bunuh salah berbeza bak niat nyo yang juk mudarat. Berarti munyo berbeza bak lafaz hana apa? Munyo berbeza bak lafaz nyo hanam dalih. Hadis masalah siapa? Punya beda bak lafaz. Makanya atagekeun fala yakfin nutqu ma'a ghaflah pakan hansah. Ana udah kan karena beda bak lafaz. Makanya karena beda bak ati lalai. Berarti atagekeun lalai bak ati hana bersamaan dengan ati. Tapi menyagukeun bunuh ucapan langsung berarti diucapkan olian berarti hati juga diniat lagi kan dan sah. Olian yang sesuatu yang berbeda makanya kan hino kenyo sampai lafaznya hana wajib. Lafaz ni hana wajib sunat lagi untuk membantu niat. Me Wahabi cik berhana ke lafaz ni ana. Pernah ke lafaznya Wahabi. Makanya tanya tak sunnah pakai untuk membantu bak niat. Maka di saat ada yang tak ucapkan berbeza dengan ba'atih, maka yang hitung ba'atih saja. Bahkan karena yang menjadi rukun sembahyang adalah niat. Berarti niat yang menjadi rukun sembahyang. Niatnya dengan hati. Niatnya dengan niatnya dengan hati. Di ketika berarti dengan hati, kapah, walaupun ucapan benar berbeza, ucapan hanya sesuai dengan niat, nyo hana apa? Hana mudarat. Kan ada hana dak pijit kan? Ada hana dakun pijit. Ada hana dakun piaman. Punya dakun ya hanya untuk membantu. Mesti dakun kan untuk membantu. Yang ka berarti yang ka masalah niat ketika tempat niat dengan hati. Karena niatnya adalah qasad. Seluruh. Berarti hakikat sembahyang kiban. Berarti hakikat sembahyang kan aqwal. Aqwalun wa af'alun berarti mandum. Makanya atakan istihzar. Istihzar itu menghadirkan. Makanya istihzar menghadirkan, muqaranah menyertai. Sedangkan menurut lebih tadi. Pada niat salat wajib 3. Kasat perbuatan salat, menentukan salat apa yang dilakukan adalah zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian yang ketiga menurut pendapat yang kuat wajib mendatangkan fardu. Ini yang wajib. Berarti sahaja aku melakukan salat fardu zuhur selesai. Kita makna tidak boleh tidak pada niat itu mengadanya istihzar hakiki dan muqaranah hakiki. Berarti sama atakan tidak boleh tidak mesti. Mesti. Ya, mesti. Jadi pada niat mesti ada muqaranah hakiki
dan istihzar hakiki yang pada dasarnya. Karena kita berarti hantruk kepada tingkatannya, kan urung yang khawasul khawas, urung tingkat tinggi, maka memada menurut parti para ulama pada istihzar urfi kagakun menghadirkan ba'ruf dan mukaranah urfi. Mukaranah juga mukaranah urfi. Toh istihzar urfi dan mukaranah urfi. Makanya nyo tak pelah juga karena kami menyangkut dengan niat. Berarti awatnya tadang sembayang, ya, nyata tadang sembayang. Waktu tadang sembahyang segalam takbiratul ihram maka tahdirkan ubena mandum sembahyang. Ubena mandum hay'ah sembahyang. Berarti tahdirkan mandum yang kun sembahyang adalah nyo takbir, kan? Nid berdiri takbir, Fatihah, rukuk, kan? Sujud. Rukuk, i'tidal, sujud, antara dua sujud, sembahyang mandum. Siga beli sampai teruk pada tertib. Berarti menan kata bayang nya rukun sembahyang, yang kenya rukun dengan sembahyang. Kabulat, berarti dibulatkan nyan sembahyang. Wata kita takbiratul ihram, wata kita takbir Allahu akbar, maka dalam kita aku kena bunuh kasar perbuatan sembahyang. Long pupuk sembahyang. Yang kewajib bunuh, atau kena long pupuk sembahyang, aku sembahyang yang kali terhadirkan bunuh. Yang ke atau mukaranah atau ke menyertai ubaina rukun hablah bunuh bani, yang ke sembahyang yang kali terhadirkan yang dia bunuh. Allahu akbar, berarti sigalat, berarti sembahyang bunuh 3 bulan kali dapat bulat bunuh sembahyang. Allahu akbar, selesai. Jadi hana pujaan terbah matinya ti Allah takbir pada rukuk dah hamdalah. Maka ini lagi yang cara yang mudah. Tapi punya urang yang memang khawasul khawas dengan sekejap yang bisa kepejak mendumian. Bahkan kan yang wajib baurian istihzar hakiki, bukan istihzar urfi. Memang hakikat sembahyang hadir sabar-sabar. Berarti tiap rincian rukun-rukun sembahyang sabar-sabar. Masuk telefon. Telefon nomornya. Tengah live. Kah? Jadi yang kelagian. Tapi ini untuk jadi kalau kena syaratkan berarti benar istihzar. Kalau tu tapi menunjukkan dalam kita yana kan kajilah kan. Wala budak ibarat dia mana salah. Jadi benar istihzar. Bagaimana hansah ya. Be sama dengan sembahyang orang awam. Be sama dengan sembahyang orang awam. Ni sama dengan sembahyang orang awam hana beda dia. Nah beda katanya berarti dengan orang buat dengan orang awam. Yang benar. Ka. Wa yundabu an-nutqu bil manwi. Dan disunahkan akan bertutur dengan yang diniat. Bil pun apa baca? Bil manwi. Dan disunahkan akan mengucapkan dengan yang diniatkan qubaila takbir, sedikit sebelum takbir. Liusa'ida, supaya menolong al-lisanu oleh lidah al-qalba akan hati. Supaya menolong oleh lidah akan hati. Jadi disunahkan mengucapkan dengan yang tanid, yang sunnah. Mengucapkan dengan yang tanid hukumnya sunnah. Jadi putar yang tanid ni lagi tanya. Mimma tutlabu niyatuhu wujuban. Perkara-perkara yang dituntutkan akan niat hal keadaan wajib. Berarti segala sesuatu yang wajib pada niat. Berarti kasar benar tak arat dan ta'yin. Yang wajib pada niat. Dan yang sunnah. Walau tidak disebutkan di sini. Toh yang sunnah benar. Niat fardu. Dan pendapat berartinya hana wajib. Niat ikut imum. Niat jamaah. Nafliyah. Sunnah. Ada. Kemudian berarti menyandarkan kepada Allah karena Allah. Kaya kan? Jadi semuanya itu disunahkan untuk diucapkan dulu. Berarti segala sembahyang makanya takkan usolli lillahi ta'ala.
sahaja aku melakukan salat karena Allah. Ataupun secara lengkapnya, setiap sembahyang, misalnya salat subuh, sahaja aku usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sunnah. Kenapa sunnah? Untuk membantu dengan untuk membantu niat dengan hati. Jadi yang ini sunnah untuk membantu saja. Makanya Wahabi itu salah faham mereka. Ini bukan menjadi persyaratan. Yang wajib pada salat, yang menjadi rukun pada salat adalah niat. Niat itu dengan hati. Niat itu dengan hati. Sedangkan mengucapkan usalli dengan lidah itu hukumnya sunnah agar membantu dengan agar membantu lidah itu untuk niat dengan hati. Karena di ketika kawai terkelai sahaja alun sembahyang, sahaja aku salat fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah, maka baru takbir. Di saat takbir itu mudah. Sudah mudah. Kenapa sudah mudah? Karena sudah kita ucapkan. Dan alasan yang lain, li'anna zalik ab'adu waswas. Karena bahasa demikian itu dapat menjauhi daripada waswas. Jadi makanya kalau orang yang waswas itu, yang sering wehwe itu, yang ada penyakit wehwe kayak gitu, maka sebelum salat itu berdiri dulu tenang, maka ucapkan sahaja aku salat fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah. Baru takbir. Maka yang diucapkan itulah yang dia niatkan. Untuk jauh daripada was-was. Bahkan ada pendapat, tapi pendapat ini baik. Ada pendapat Az-Zabiri. Yang mana Az-Zabiri itu mewajibkan mengucapkan dengan niat pada tiap-tiap ibadah. Ada pendapat para ulama Az-Zabiri, setiap ibadah wajib melafazkan dengan niat. Berarti sebelum dia niatkan, dilafazkan itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Tapi wahwa ba'idun, itu pendapat yang jauh. Kan? Ka. Wala yajibu ishabun niat pada takbir. Menyenuk tamah. Tidak wajib menyertai niat sesudah takbir. Istishab. Niat sesudah takbir. Tidak wajib. Istishab apa? Menyertai kan? Menyertakan niat sesudah takbir. Walakin akan tetapi disyaratkan bahawa tidak mendatang ianya seseorang tidak mendatangi yang takbir dengan munaqid, dengan yang berlawanan baginya niat. Akan tetapi disyaratkan bahawa tidak mendatangkan dengan yang meruntuhkan baginya niat. Berarti intinya selama salat tidak wajib menyertai niat. Berarti niat itu hanya pada takbir. Niat itu hanya pada takbir. Tidak wajib menyertai niat sudah takbir. Jadi apakah niat itu mesti berkekalan sampai selesai salat? Tidak wajib. Akan tetapi yang menjadi syarat adalah dia itu tidak melakukan sesuatu yang membatalkan niat. Selesai. Maka niat hanya pada takbir. Allahu Akbar. Berarti benar kali ini itu sahaja aku melakukan salat fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah. Setelah takbir, maka tidak wajib lagi ada niat. Menyertai niat, berkekalan niat sampai salam. Tidak. Yang disyaratkan adalah dianya saja tidak membatalkan niatnya. Ataupun tidak melakukan sesuatu yang membatalkan niat. Bahkan menyenok kita kerja satu surah. Falau nawa fi asna'is salat, maka jikalau meniat ia pada celah-celah salat, khuruju minha akan keluar daripada salat, batal ya salat. Maka kalau dia niatkan pada pertengahan salatnya,
iaitu dia sudah keluar daripada salat maka baru batal. Selama dia tidak meniatkan seperti itu sampai kapanpun masih ada salat walaupun tidak ada niat salat. Niat hanya pada takbir. Intinya dia itu tidak melakukan yang membatalkan. Wa in taraddada, dan jika ragu-ragu fi ayyakhruja pada bahawa keluar ia au yasamira ataupun berkekalan batalat isya batal salat. Begitu juga seandainya ragu-ragu pada keluar. Nyo kali ini tibit sembahyang puhana, kali ini tibit sembahyang puhana ataupun berkekalan, maka batal juga salatnya. Nyangka kan? Jangan apa mah? Hah? Dalam perdana perkara lain. Sebelum terlanjut. Ada tambahan lah. Yang ini lah. Walau nawa fi raka'ah, dan kalau meniat pada rakaat fi raka'atil ula, pada rakaat yang pertama akan keluar pada rakaat kedua ataupun menta'liq, keluar dengan sesuatu yang dipendapatkan dalam salatnya, batalat fil hal ala sah, batalah salat pada ketika itu menurut pendapat sahih. Berarti seandainya nyudah surah, berarti seandainya pada rakaat salat yang pertama awatnya berarti sembahyang rakaat pertama, bedah kita yo taniyat nyolong satu no rakaat kedua long tebit. Kita meniatkan pada rakaat kedua akan keluar daripada salat. Maka langsung batal salat ketika itu, tak perlu nunggu rakaat kedua. Menurut pendapat saya. Begitu juga seandainya kita meniatkan kita akan keluar daripada salat bila datang si fulan misalnya. Bila datang si Zaid misalnya, ataupun pokoknya kita kaitkan dengan satu, bila turun hujan misalnya. Maka di ketika itu juga walaupun tidak turun hujan maka batal salat. Langsung batal sembahyang. Berarti menang kata kaitkan nyolong sembahyang. Di tengah sembahyang tanit latih. Menyatu hujan nolong. Menyatu hujan kalang karuduk. Menyatu hujan tak tu nolong relah sembahyang. Lebih pada sembahyang. Makanya hana pupreh tu hujan, ada hana tu hujan buat otayan ju tengah niatnya ka batal. Menancit tengah sembahyang rakaat pertama tanit. Ino satu rakaat kedua no lungkoh sembahyang. Maka langsung aju batal sembahyang yang menurut pendapat saya. Sebagaimana jikalau menta'liq dengannya akan keluar daripada Islam, maka maksudnya itu kufur pada ketika itu. Menancit sama lagi hukum itulah hukum seseorang yang dia itu mengkaitkan sesuatu dengan keluar daripada Islam. Seandainya turun hujan, saya keluar daripada Islam. Maka jangankan berarti menunggu turun hujan, sebelum turun hujan, ketika dia niat langsung dia itu kafir, langsung dia itu murtad. Jadi tidak perlu menunggu, berbeda dengan talak. Kalau cerai, ketika dia mengkaitkan dengan sesuatu, kalau sebelum datang sesuatu itu maka tidak jatuh. Tapi kalau seandainya kufur, seandainya turun hujan maka saya akan keluar daripada Islam. Maka di ketika itu juga langsung keluar daripada Islam. Walaupun tidak turun hujan. Kah?
Dapat nak kata kedilom nyo seandainya nak surah lam hadroh urang kan galak-galak tambah-tambah. Walau aqaban niat bi insya-Allah. Dan jikalau akabah akan mengiringi kan. Dan jikalau mengiringi ia seorang akan niat dengan insya-Allah, bilisani dengan lidahnya adapun dengan hatinya. Tabarukan karena untuk mengambil keberkahan. Lam yaduran nisya tidak mudarat. Wa in alaka dan jika menta'liq ia ataupun ragu-ragu ia daran nisya mudarat. Kau dah surah. Ini terbayang. Sahaja aku melakukan salat subuh 2 rakaat. Sahaja aku melakukan salat fardu subuh 2 rakaat insya-Allah. Insya-Allah. Kalau insya-Allah itu diucapkan dengan hati ataupun diucapkan dengan lidah hanya sebagai tabarruk, maka tidak apa-apa. Untuk mengambil keberkatan. Tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan insya-Allah bukan untuk tabarruk ataupun dikaitkan dengan sesuatu yang lain ataupun ragu-ragu, maka tidak sah niatnya, dapat memudaratkan. Yankah. Makanya baik ya apa yang pakai insya-Allah nampak ni. Langsung je baik ni insya-Allah. Kak. As-sani bermula yang kedua takbiratul ihram. Bermula yang kedua itu takbiratul ihram. Rukun salat yang kedua adalah membaca takbiratul ihram. Wa yata'ayyanu fiha dan tertayin padanya takbiratul ihram alal qadir. Di atas orang yang kuasa Allahu Akbar oleh Allahu Akbar. Oleh Allahu Akbar. Jadi rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram. Rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram. Dan tertayin, makna tertayin mesti pada takbiratul ihram itu bagi orang ataupun terhadap orang yang mampu, terhadap orang yang kuasa, iaitu mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Mesti Allahu Akbar. Terhadap orang yang mampu, maka mesti mengucapkan iaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Ya'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaftatihu salah. Itu ada ianya Nabi, itu yang membuka ianya Nabi akan salat bihi dengannya Allahu Akbar. Rawahu Ibnu Majah. Meriwayat akannya hadis oleh Ibnu Majah wa ghairuhu dan selainnya Ibnu Majah. Jadi kenapa mesti Allahu Akbar? Kenapa mesti di ketika takbiratul ihram mesti Allahu Akbar? Karena memang Nabi membuka salat dengan Allahu Akbar. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan selainnya Ibnu Majah. Waqala dan berkata ya Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat olehmu sebagaimana kamu lihat akan daku usalli aku salat. Rawahul Bukhari, telah meriwayat akannya hadis oleh Bukhari. Jadi dalilnya itulah takbiratul ihram merupakan rukun salat adalah memang Nabi yaitu mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku melakukan salat. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat akan daku aku melakukan salat. Jadi perintah Nabi kita melakukan salat seperti Nabi melakukan salat. Bagaimana Nabi melakukan salat? Ada sabda Nabi, perkataan Nabi bagi musyi salat. Iza kumta ila salat, apabila kamu berdiri kepada salat, fakabbir maka takbir olehmu. Jadi ada perintah dari Nabi. Iza kumta ila salat, apabila kamu berdiri kepada salat, fakabbir maka takbir olehmu. Itu hadis musyi salat. Makanya lalu itu takbir. Lalu lafaz takbirnya bagaimana? Lafaz takbirnya adalah ada hadis yang mana Nabi membuka salatnya yaitu dengan lafaz Allahu Akbar. Maka mesti dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh lafaz yang lain. Mesti pakai lafaz Allahu Akbar. Mesti lafaz Allahu Akbar. Ya. Fala yakfi Allahul Kabir. Maka tidak memadalah Allahul Kabir.
Jangan ditukar, jangan dibalik. Walaupun maknanya sama, Allahul Kabir, Allah yang besar. Bermula Allah itu yang maha besar, sama. Berarti budak tanya takbir, Allahul Kabir. Itu tidak sah. Kenapa? Karena Nabi membukanya bukan dengan Allahul Kabir, tapi Nabi membukanya dengan Allahu Akbar. Makanya tidak mumadah ketika takbir dikatakan Allahul Kabir. Tidak mumadah. Tidak mumadah. Kenapa tidak mumadah? Karena memang perintah Nabi, itulah Nabi memerintahkan untuk melakukan salat seperti Nabi salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang dalil yang menentukan yang bahawa Nabi itu melakukan takbir Allahu Akbar. Walar Rahmanul Akbar, dan tidak umadalah oleh Ar-Rahmanul Akbar. Begitu juga kita ganti takbir dari Allahu Akbar, walaupun yang maknanya sama, Ar-Rahmanul Akbar. Ar-Rahmanul Akbar. Ar-Rahman adalah salah satu nama Allah Asmaul Husna, yang Maha Pengasih. Jadi kita takbir dengan Ar-Rahmanul Akbar. Allah yang Maha Pengasih, bermula yang Maha Pengasih itu besar. Jadi intinya Ar-Rahman, kita pakai nama Allah yang lain. Kita pakai nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahmanul Akbar ketika takbir, maka tidak sah. Maka waktu takbir, budak waktu takbir Allah Ar-Rahmanul Akbar, maka hana sah. Ingatlah. Ini riwayat Imam Syafi'i. Riwayat Imam Syafi'i, riwayat Abu Dawud, riwayat Hakim yang diambilkan daripada Muhammad ibni Hanafiyah, yang diambilkan daripada ayahnya Ali bin Abi Talib. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala miftahus salah al-wudu. Ini hadis. Bermula kunci salat itu wudu. Wa tahrimuha, dan bermula tahrimnya salat itu takbir. Mana tahrim itulah untuk mengharamkan perkara di luar salat, itu takbir. Wa tahliluha salam, taslim, dan bermula yang menghalalkannya salat itu salam. Jadi intinya kunci salat adalah berwudu. Maka sebelum salat berwudu dulu. Kemudian untuk masuk ke dalam salat maka takbir. Untuk mengakhiri daripada salat, untuk menghalalkan melakukan perbuatan-perbuatan yang lain lagi, maka adalah salam. Dinamakan takbiratul ihram sumiyat dalam kalam. Sumiyat dinamakan akan takbiratul ihram bizalik, dengan demikian li'annahu kana bahusnya halwasan haramlah ala ati, di atas yang selagi datang biha dengannya takbiratul ihram, makana oleh barang yang ada, barang itu halal lahu baginya seorang qablaha sebelumnya takbiratul ihram fil fardi, pada fardu hakada mutlak. Jadi dinamakan takbiratul ihram karena diharamkan untuk melakukan yaitu dengan sebab takbiratul ihram barang-barang yang halal dilakukan sebelum takbiratul ihram. Kalau pada fardu secara mutlak, kalau pada sunat jika dikasahkan akan keluar daripadanya. Jadi makna takbiratul ihram adalah takbir mengharamkan dengan sebabnya takbir di atas seorang perkara yang halal sebelum takbir daripada yang merusakkan salat, seperti makan, berbicara dan lain sebagainya. Nyangka. Dalam belum wala yusannu tikraruha, dan tidak disunahkan akan mengulang-ulangnya takbir. Hana sunnah yang ulang-ulang takbir. Pula tak go 3 bulan kajit. Hana sunnah. Pada fardu secara mutlak.
pada sunnah jika tidak dikasarkan akan keluar daripada sunnah. Berarti tidak semuanya menyebab perkara salat fardu, maka kena hanjit tibit kena kan? Haram ya. Menyebab sembahyang fardu kena haram tibit daripada sembahyang haram koh. Maka haram untuk melakukan segala sesuatu yang membatalkan. Tapi kalau pada sunnah kan boleh. Jidkoh sama sunnah kan? Angka yang pengaruhnya mana? Menyertukedi kadikoh daripada kadikasat untuk terbit daripada sembahyang yang kajit mandum. Kajit kembali. Karena kan menyebab sembahyang sunnah kajit koh hana haram terbit pada sembahyang sunnah. Tapi menyebab fardu mutlak hanjit. Tak koh hanjit. Tak perbuat sesuatu berarti bunuh yang bisa dilakukan di luar salat juga hanjit. Yang beda tadi. Tapi menyertukedi sembahyang sunnah menyukai kasat terbit pada sembahyang kajit. Hai tempat kadebit. Menyebab fardu dia hanya tebit. Dia hanya tebit sama sekali. Tebit-tebitnya hanjit. Onian walau sunnut tikraruha hanya dikira sama dan tidak disunahkan akan mengulang-ulangnya takbiratul ihram. Hanya sunahnya ulang-ulang Allahu akbar ya Allah yang takbir raya. Yang leluhur. Kan? Khilafan khilaf bagi Ibnu Hajar. Fa in karraraha maka jika mengulang-ulang isra akannya takbir. La bikasri syai'in tidak dengan kasat sesuatu. Tidak dengan kasat sesuatu. Atau bikasri zikri adapun dengan kasat zikir. Lam yadurra. Bisa tidak mudarat. Seandainya diulang takbir. Berarti tidak dengan kasat sesuatu. Ulang menteng. Ya kan? Ataupun dengan kasat zikir. Yang hanya pupuh. Tidak mudarat. Tidak mudarat. Dah. Kata apa? Bi kasril iftitah ataupun dengan kasat membuka. Ataupun dengan kasat membuka kharaja. Keluar yang serang dengan tiap-tiap yang genap. Wadakhala dan masuk yang serang dengan tiap-tiap yang ganjil. Sekali. Allahu akbar kan selesai. Oleh takbiram Allahu akbar. Ini otak takbir kedua adalah untuk membuka sembahyang. Berarti nyankah? Berarti mudarat. Berarti keluar salat dengan tiap genap. Berarti kata biar lah. Genap pula dua. Berarti pada takbir kelih. Allahu akbar kata yang takbir kelih. Yang adalah untuk tak. Untuk tak mahu lah. Takbir lah kata. Yang kata biar lah. Ada tibit among ya. Ya kan? Yang kata tibit among benar-benar. Wayadkhulu dan masuk ia serang dengan tiap-tiap jika mengkasat ia akan keluar. Puas. Akan keluar sebelumnya. Dan masuk dengan tiap-tiap jika mengkasat ia akan keluar sebelumnya. Dia seandainya awal dikasat tibit, segala takbir, berarti tak maulah betul. Walau syakka dan jikalau ragu-ragu hal ahrama adakah mentakbiratul ihram ia, kemudian mentakbiratul ihram lam terakhir saat tidak terakad. Bisa tidak terakad. Seandainya ragu-ragu pukul naik takbiratul ihram, nah terakad je. Ragu-ragu pun naik takbiratul ihram, mu takbiratul ihram tu berarti hana terakad je. Hana terakad. Walau kabbara bi niyati raka'ataini dan jikalau mentakbir ia dengan niat 2 rakaat, summa kabbara kemudian mentakbir ia dengan niat 4 rakaat, lam terakid, bisa terakad pula. Nampak cara takbir. Pun takbir 2. Kemudian takbir kaput. 2 kali takbirnya hanya terakad pula. Walau kabbara imamu dan dikala mentakbir oleh imamnya marrataini hal keadaan 2 kali. Lam yufarriq yang tidak berpisah. Yang tidak berpisah yang imam akannya takbir. Niscaya benar-benar. Dan dikala mentakbir oleh imamnya hal keadaan 2
Wakil istihad dan mufarad ia akannya imam. Benar. Karena dipertanggungan di atas kamal, atas sempurna. Kibar maksudnya? Mudamu takbir 2 go. Sebang ke ban? Nyo. Jikalau takbir oleh imam akan 2 kali. Istai ya. Dan mufarad yang surah akannya imam. Karena bertanggung datu kamal. Jadi kimu 2 gau takbir. Ha? Kimu 2 gau takbir. Makmum hana bi parak wah. Karena bertanggung datu kamal. Berarti mana bertanggung datu kamal pun angkanya berarti yang sempurna. Mungkin meno karena kimu waktu kita takbir segala takbir keduanya geni tebit. Berarti bunuh kalau selesai. Berarti yang keduanya bunuh sebab kena kepegah. Punya seandainya bunuh yang keduanya yang genapnya adalah tibit bersemayang ayo kan. Kamu betul ya. Berarti intinya seandainya imam kita takbir 2 go, main makmum kiban. Berarti nya hana payah paraknya. Berarti bertanggung juga berarti angkanya yang keduanya yang sempurna. Bunuh hana kira alam sebab punya seandainya akan menan takbir kali keduanya adalah untuk tibit. Wa yundabu nadru qablahu ila mawdhi sujudihi. Apa dikalannya? Dan disunahkan akan nazar memperhatikan qablahu sebelum takbir kepada tempat sujud. Kadang sunnah. Segala takbirnya sunnah kadang tempat sujud lah. Kadang gede dengan kucuk gede. Ada tempat sujud, baru takbir. Wala wa itraku rasi qalilan. Wa itrak mencondongkan, menundukkan kepala hakalan sedikit. Berarti mana? Allahu Akbar. Kabar dah. Munya dekat di mana untuk? Gelah bayan kan? Orang pegang mana lah untuk? Dia ke mana ju? Ini sunnah. Agar khusyuk. Biar dia tak pudah. Ya benar. Nyan ban. Menyahino nak kebuah alasan. Pakan bunuh Allahul Kabir hanji berarti Allahul Kabir hansah kan? Rasanji li fawatil madlul af'al tafdil karena luput afdal tafdil. Karena luput madlul af'al tafdil. Tapi nak pendapat syad. Umadah dengan Ar-Rahmanur Rahimul Akbar ke pula. Yang nak ukur tu. Tapi benar afdal tafdil. Tuan besar. Allah. Lanjut. Harus satu nafas ya. Kadang benar. Cayo hadir dengar tu. Sebab kan ada bicarakan betul raya menan. Asal dia terdengar kera tu sebabnya qaulun. Berarti rukun sembahyang yang qaul. Berarti disyaratkan untuk bisa didengarkan oleh diri sendiri. Mungkin waktu itu Allah. Ubah aja, dia dengar kera, dia dengar letai apa? Amanan. Jadi Allah alam salam.